hari Minggu, teman-teman turunan terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama. Sebelum memulai ibadah, saya mau mengajak teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, teman-teman mari kita berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Muda-Mudi 38 bait yang pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan bagi kami hingga saat ini. Kami berkumpul ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara-Mu yang terdengar di dalam telinga dan hati kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti serta melakukan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak undang kita semua untuk berdiri dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Silakan duduk adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Kita ketemu lagi dalam ibadah persekutuan teruna di tanggal 23 Mei ini. Nah, sebagaimana yang sudah kita baca di Kisah Para Rasul 2 ini udah tidak asing lagi mungkin bagi adik-adik. Adik-adik sering mendengar cerita tentang ini bukan? Kisah cerita mengenai Pentakosta. Apa ya Pentakosta itu? Ayo, siapa yang ingat Pentakosta itu apa ya? Kayak anak sekolah minggu jadinya ya. Ya, Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Nah, di Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus merupakan kejadian yang harus dipahami sebagai peristiwa pengabaran Injil yang diberitakan ke seluruh orang dari berbagai daerah. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem karena menjadi bagian dari rancangan karya Allah yang menghendaki agar Injil Kristus dapat diberitakan sebagaimana pesan Yesus di dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus menjadi sebuah momen perenungan bagi setiap orang percaya. Adik-adik dan kakak sebagai orang percaya. Nah, sudahkah kita semua merespon kehadiran Roh Kudus ini dengan benar? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, makna turunnya kuasa Roh Kudus atas para murid hendak menunjukkan bahwa Injil Kristus itu harus diberitakan kepada semua orang tanpa memandang. Injil Kristus harus dikabarkan, diberitakan kepada semua orang agar semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kuasa Roh Kudus mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita percaya akan hadirnya Roh Kudus, maka Allah memampukan kita untuk bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi hal yang mungkin di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa merespon hadirnya kuasa Roh Kudus dengan benar. Kita dituntut sebagai orang percaya, kita boleh merespon, kita boleh menanggapi ketika Roh Kudus itu benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Jangan kita cuek aja ketika Roh Kudus memimpin kita, ketika kita akan melakukan tindakan yang tidak berkenan kepada Allah, lalu aktualisasinya kita tidak memikirkan apapun, sementara Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, hingga pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, kita jatuh ke dalam kejahatan. Nah, yang keempat, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup untuk senantiasa melakukan karya Allah, karya keselamatan Allah. Ketika kita menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti kita akan selalu diperbaharui untuk menyatakan kebenaran Allah. Yang kelima, Allah selalu menyertai kita setiap orang percaya yang setia memberitakan Injil Kristus melalui penyertaan kuasa Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya tidak boleh takut memberitakan Injil Kristus, karena kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kita di dalam kita berkarya. Yang terakhir, pemberitaan Injil Kristus tidak selalu direspon dengan baik,
Namun demikian, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, setiap orang percaya tidak boleh takut atau berhenti memberitakan Injil Kristus. Nah, beberapa poin ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa Roh Kudus itu memampukan kita untuk selalu diperbaharui, untuk selalu mengalami perubahan hidup, untuk memberitakan Injil Kristus keselamatan, dan melakukan karya keselamatan Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam kuasa Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari Minggu ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita mampu untuk memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang adik-adik lakukan, serahkan kepada Allah. Mohon pimpinan Roh Kudus ketika adik-adik menghadapi ujian semester, ujian akhir, ujian tengah, apapun itu di sekolah, di dalam pendidikan kalian. Kalian harus hadirkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kalian, agar pada akhirnya nanti kalian dapat mengerjakan soal-soal ujian dengan tekun belajar, kemudian sambil berdoa mohon pimpinan daripada Roh Kudus, agar kalian boleh mengikuti ujian dengan baik dan hasilnya juga pasti memberikan hasil yang terbaik. Nah, mungkin contoh lain ketika adik-adik diolok-olok, dibully, istilah zaman sekarang, sama teman-teman yang tidak seiman. Nah, di situ adik-adik diuji imannya, apakah tetap setia atau tidak kepada Allah. Berdoa terus untuk Roh Kudus boleh hadir di dalam hati adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, supaya bukan kemarahan yang terjadi untuk membalas ke teman yang membuli adik-adik, tetapi malah sebaliknya, pemberitaan Injil yang adik-adik boleh sebarkan buat mereka. Ada banyak hal contoh di dalam kehidupan hari-hari yang adik-adik mungkin sering alami, tapi tanpa disadari. Nah, itu kita harus memohon terus kepada Allah agar Roh Kudus boleh memimpin di dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu memampukan kita melakukan tindakan yang Allah inginkan, melakukan karya keselamatan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dan juga sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 10, baitnya yang pertama dan kedua, Kupuji Kuasa Tuhanku. Puji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langit gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan, dari segala konflik-konflik, Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Bapak Jokowi, Tuhan, dan seluruh pemerintah yang ada di Indonesia, Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di dunia, Tuhan, terutama gereja GPIB Zebulon, Tuhan. Berkatilah gereja-gereja itu semua, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk Ibu Pendeta, Tuhan, yang memberitakan firman-Mu, Tuhan, tim multimedia, presbiter, dan kakak-kakak lain, Tuhan. Berkatilah mereka semua, Tuhan. Berilah mereka kesehatan selalu, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk persembahan ini, Tuhan. Berkatilah persembahan ini dan berkati juga orang yang telah memberikan persembahan ini, Tuhan. Berilah mereka kesehatan dan mudah rezeki, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah lewat online. Ini semua tak lain dan tak bukan hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu yang agung, ya Bapa. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu, ya Tuhan, semakin dibintangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua dan keluarga kami, dimanapun berada, jaga dan lindungi mereka, ya Tuhan. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau bersyukur untuk IHMPT yang sudah terlaksana pada hari ini, ya Tuhan. Biar kami terus diberkati dan dilimpahkan dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati selalu IHMPT, ya Tuhan, biar di minggu-minggu yang akan datang boleh berjalan dan terlaksanakan dengan baik lewat persekutuan yang ada. Untuk teman-teman yang berulang tahun dalam bulan yang berjalan ini, berkati selalu, ya Tuhan. Berikan yang terbaik buat mereka lewat kesehatan, kekuatan, serta sukacita daripada-Mu, ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh mereka capai dan berhasil. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu, Juru Selamat penebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Bapa yang sungguh baik, terima kasih jika Engkau sudah mulai berfirman di dalam setiap telinga dan hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk terus menjalankan pekabaran Injil ke seluruh dunia ini, ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang tetap dimuliakan. Allah yang sungguh baik, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk pelayanan persekutuan teruna, ya Bapa. Biarlah walaupun masih secara daring, online yang kami jalani, biarlah kami tetap dipersatukan hati di dalam Kristus dalam ibadah setiap minggu dan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kami boleh tetap setia kepada-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bapa di dalam sorga, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan menjalani kehidupan kami di minggu ke depan. Pimpin dan sertai kami sebagai pelajar. Biarlah Tuhan Yesus boleh memampukan kami untuk menjadi pelajar yang benar-benar boleh memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk bangsa dan negara, tetapi terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga kakak layang sebagai pekerja, berusaha, dan terus melayani di dalam persekutuan ini. Mampukan kami untuk kami boleh tetap setia melayani Engkau, ya Bapa. Mampukan kami ketika kami di tempat pekerjaan kami boleh memberitakan kabar Injil Kristus kepada sesama kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami, ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman teruna, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari berdiri, mari kita menutup ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 127, baitnya yang pertama dan kedua, mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam rumah kita masing-masing, di dalam studi kita masing-masing. Mari kita jalani dengan melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persekutuan hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh memberitakan, menyebarkan Injil Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kami, anugerah daripada Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai kami, adik-adik layan, menyertai kakak-kakak layan, orang tua kami, dan semua orang yang kami sayangi dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan, dan juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Teman-teman terkasih, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.